Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Sedangkan indikator dalam pembelajaran yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian berita. Apa sih itu berita? Bagaimana fungsinya? Tujuannya apa? Dan sebagainya. Yang kedua, kalian harus mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada teks berita. Unsur-unsur yang terdapat pada teks berita yakni ada 5W, 1H. Berita. Menurut kalian, apa sih itu yang dikatakan dengan berita? Berita adalah sebuah informasi tentang peristiwa terkini. Ini dapat diberikan melalui banyak media yang berbeda, misalnya dari mulut ke mulut, percetakan, sistem pos, penyiaran radio, atau melalui kesaksian pengamat dari sebuah peristiwa. Itulah yang dikatakan dengan berita. Atau berita yang sering kalian jumpai, yang kalian dengar itu berita melalui media mulut ke mulut. Ya, karena media mulut ke mulut itu lebih cepat daripada media elektronik. Kalian pernah mendengarkan berita di mana? Dan apa itu sih berita? Isinya itu bagaimana? Nah, kalian bisa mempelajari secara langsung dalam video tayangan ini. Unsur-unsur yang terdapat dalam berita. Yang pertama ada what, apa. Yang kedua ada who, siapa. Yang ketiga ada when, kapan. Yang keempat ada where, di mana. Yang kelima ada why, dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Jadi 5 unsur ini harus ada di dalam berita. Tujuan dari berita tersebut ialah untuk menyampaikan sebuah informasi, entah itu informasi opini atau informasi yang berupa fakta. Yang kedua, membantu masyarakat bersikap terbuka. Yang ketiga, lebih mengingatkan lagi kepada masyarakat. Ya, ini hindari hoax. Apa sih hoax? Mungkin istilah ini tidak asing lagi dari kalian. Ya, hoax berarti berita yang masih belum tentu kebenarannya, kejelasannya. Tapi berita yang belum tentu kebenarannya atau kejelasannya ini sering beredar. Tapi kalian harus pinter-pinter untuk memfilter atau menyaring berita itu baik atau buruk untuk kalian konsumsi atau dengarkan. Syarat dalam berita. Yang pertama, berdasarkan fakta. Apakah berita itu juga ada yang tidak berupa fakta? Jelas ada. Opini. Jadi opini publik itu kita digiring oleh opini publik, berarti beritanya itu masih belum tentu kebenarannya karena merupakan pendapat orang. Terus selanjutnya yakni faktual. Faktual atau fakta. Yang ketiga berimbang ya. Yang keempat itu lengkap. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Cukup singkat bukan? Nah, yang jelas kalian harus bisa memahami apa itu dari berita. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.